Halo, calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RR Sofia Ratnariati, dalam materi pembelajaran mengenai estetika arsitektur yang pada kesempatan kali ini mengambil tema mengenai warna dalam arsitektur. Baik, langsung saja kita akan mempelajari bersama seperti apa warna dalam arsitektur tersebut. Nah, ini adalah warna dalam arsitektur. Yang pertama kita bahas di sini adalah definisi warna. Warna merupakan unsur yang penting dan paling dominan dalam sebuah penciptaan sebuah karya desain. Melalui warna, orang dapat menggambarkan suatu benda mencapai kesesuaian dengan kenyataan yang sebenarnya. Warna dapat dikelompokkan berdasarkan jenis warna, sifat warna, dan makna warna. Sehingga warna merupakan kesan yang timbul oleh pantulan cahaya yang ditangkap oleh mata ataupun energi pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Warna menurut terjadinya ada dua macam, yaitu aditif, yaitu warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum, biasanya memiliki warna pokok merah, hijau, dan biru. Dalam komputer biasanya disebut dengan RGB. Kemudian ada warna subtraktif, yaitu warna yang berasal dari bahan yang disebut pigmen. Nah, warna ini biasanya memiliki warna cyan, magenta, dan kuning. Dalam komputer biasanya disebut sebagai model CMYK. Pencampuran warna cahaya biasanya dapat dibuat dengan cara mencampur-campur warna cahaya dengan berbagai kemungkinan warna cahaya untuk memperoleh efek tertentu. Nah, pencampuran warna ini sifatnya sempurna akibat pekat menyatunya. Misalkan warna biru dengan warna merah menjadi warna magenta. Kemudian warna merah dan warna hijau menjadi warna kuning. Sedangkan warna hijau dan biru menjadi warna cyan. Kemudian biru, merah, dan hijau menjadi warna putih jernih ataupun bening. Secara garis besar, warna dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer atau warna pokok kan warna yang dasarnya tidak berasal dari warna apapun yang meliputi warna merah, kuning, dan biru. Kemudian untuk warna sekunder yaitu merupakan campuran dari warna primer. Contohnya warna merah dan kuning bisa menjadi warna jingga atau orange, kemudian warna biru dan kuning bisa menjadi warna hijau, kemudian warna merah dan biru menjadi warna ungu. Seperti yang nampak pada gambar di slide ini. Kemudian untuk warna tersier adalah warna yang dihasilkan dari campuran warna primer dengan warna sekunder. Contohnya warna kuning dan hijau biasanya menjadi kuning kehijau-hijauan, kemudian biru dan ungu menjadi ungu kebiru-biruan, kemudian jingga dan merah menjadi jingga kemerah-merahan. Di sini kita juga bisa membuat sebuah spektrum warna untuk dapat menentukan hasil campuran dari warna-warna yang kita campur. Misalkan di sini ada segitiga yang berisi warna kuning, warna biru, dan warna merah. Kemudian jika dicampurkan hasilnya dari merah ke kuning menjadi orange. Kemudian kalau kita lihat di sini ada biru dengan merah menjadi ungu. Nah, kemudian nanti berlanjut lagi. Jika digabungkan dengan yang lain, maka akan terjadi warna-warna lain. Sehingga dari situlah kita bisa menentukan campuran warna apa saja yang dihasilkan dari spektrum warna tersebut. Nah, kemudian juga ada istilah warna monokromatik, yaitu warna yang diperoleh dari hasil gradasi warna pilihan. Gradasinya mulai dari yang paling terang hingga yang paling pekat. Misalnya warna hitam memiliki warna monokromatik dari hitam pekat, hitam pudar, abu-abu, hingga putih. Warna monokromatik adalah tingkatan warna dari gelap ke terang dalam urutan satu warna. Misalkan urutan dari merah tua sampai ke merah yang paling muda. Warna monokromatik juga disebut sebagai warna harmoni. Dalam memadukan warna, memilih warna harmoni merupakan cara yang paling aman. Ini karena sesuai dengan harmoni yang pasti dapat dipadukan secara harmonis dan selaras. Jadi di sini kita bisa melihat gradasi warna dari warna yang paling pekat atau paling gelap menuju warna yang paling terang hingga akhirnya nanti menjadi warna putih. Untuk mendapatkan warna-warna ini biasanya kita akan mencampurkan dengan warna putih. Jadi misalkan dasarnya aslinya warna merah,
Supaya bisa menjadi warna merah yang lebih muda dan lebih muda dan lebih muda, biasanya ditambahkan warna putih, nanti akhirnya menjadi warna yang lebih muda atau warna yang lebih pastel, sehingga terjadi sebuah gradasi warna dari warna merah misalkan. Ataupun hal ini juga berlaku untuk warna yang lain, warna ungu, warna biru, hijau, kuning, dan orange. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa gradasi warna merupakan tingkatan perbedaan warna mulai dari warna yang kuat sampai yang lemah, dari yang gelap sampai yang terang, atau juga dari yang tua sampai yang muda. Dalam gradasi warna, perbedaan antara warna sebagaimana dimaksud tampak tegas dan jelas pembatasnya. Sebagai contohnya di sini kita bisa lihat gradasi warna dari warna merah menuju ke warna purple atau warna ungu. Nah, ada lagi istilah nuansa warna. Nuansa warna merupakan perjalanan perbedaan warna mulai dari yang kuat sampai yang lemah, atau dari yang gelap sampai yang terang, atau dapat juga dari yang tua sampai yang muda, di mana perjalanan perbedaan warna tersebut terjadi secara halus sehingga tampak tanpa adanya gradasi yang jelas atau tegas. Nah, di sini kita bisa lihat nuansa warna, sehingga bisa saja tadinya hitam pekat, kemudian dengan nuansa warna ini bisa berubah menjadi hijau muda, atau tadinya putih, lama-lama bisa menjadi orange, kemudian bisa menjadi hijau. Demikian juga warna pelangi, ini bisa juga menjadi sebuah nuansa warna. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang studi warna. Kita dapat menciptakan skema warna dengan kartu roda warna. Nah, di sini kita buat dulu sebuah roda warna yang berisi warna yellow, yellow orange, orange, red, red violet, violet, blue violet, blue, blue green, green, dan yellow green. Nah, nanti dari roda warna ini kita akan menentukan warna apa saja yang dihasilkan. Biasanya nanti akan diputar. Nah, pada warna-warna yang kita tidak inginkan tayang, biasanya nanti akan ditutup dengan kertas putih ataupun dengan kertas yang lebih netral. Nah, saat diputar, nanti akan terlihat warna apa yang muncul dari hasil putaran dengan roda warna tersebut. Nah, di sini juga ada model lingkaran warna atau spektrum warna. Nah, skala pencampuran warna bahan ini biasanya ada komposisinya, jadi tidak bisa sembarangan juga ya. Jadi misalkan warna biru dengan merah itu hasilnya menjadi warna ungu, dan bisa juga dicoba ke warna-warna yang lain. Warna hijau dengan jingga nantinya akan menjadi coklat kekuningan. Nah, di sini kita bisa melihat percobaan pencampuran warna-warna. Ya, jadi sebenarnya kita hanya perlu memiliki beberapa warna primer agar nanti kita bisa mendapatkan banyak warna dari turunan-turunan warna yang kita campurkan tadi. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai dimensi warna. Nah, menurut Albert H. Munsell, dimensi warna terdiri dari warna hue, value, dan chroma atau saturation. Nah, di sini kita bisa melihat komposisi dari Marshall Color System, di mana di situ ada seperti X, Y, Z, ya, yang perannya adalah menjadi value, ada yang menjadi hue, dan chroma. Nah, di sini kita bisa melihat dimensi warna menurut Albert H. Munsell. Warna-warna yang terdapat pada lingkaran warna yang disebut hues biasanya merupakan warna-warna yang lebih tegas. Jadi turunan dari warna primer, kemudian warna sekunder, dan warna tersier. Nah, dari turunan warna tersebut yang akhirnya menghasilkan 12 warna, nanti kita juga bisa mendapatkan gradasi warna, sehingga dari diagram Munsell ini, kita nanti akan mendapatkan banyak warna dari turunan warna yang warna gradasi tadi. Di sini kita bisa melihat dari warna yellow saja kita sudah mendapatkan banyak jenis ya. Kemudian warna green, kemudian green yellow, blue green, blue, kemudian juga purple blue, purple, kemudian red purple,
dan red serta yellow red juga nantinya warna white itu sendiri juga menghasilkan sebuah gradasi yang akhirnya menjadi warna black. Kemudian apa yang disebut dengan value? Value di sini adalah nilai warna. Berat ringannya warna disebut juga dengan tone. Nilai dari sebuah warna tergantung pada banyaknya cahaya yang dipantulkan, lebih terang, atau yang diserap atau lebih gelap. Menambah warna putih yang memantulkan banyak cahaya membuat sebuah warna lebih terang tanpa mengubah hue-nya, sehingga disebut tints. Menambah hitam yang menyerap cahaya dapat membuat sebuah warna lebih gelap tanpa mengubah hue-nya, sehingga disebut shade. Kemudian, di sini kita bisa melihat diagram tingkatan nilai yang biasa digunakan dalam menentukan gradasi warna. Biasanya terdiri dari 10 tingkatan, dengan tingkatan yang paling atas adalah putih, melalui deretan abu-abu netral sampai dengan yang tergelap yaitu hitam. Nah, sehingga jika dibuat dalam bentuk diagram, pure color akan menghasilkan tint, tone, dan shades. Kemudian dari arah yang lain, kita bisa melihat ada pure black, gray, dan pure white yang juga menghasilkan tint, tone, and shades. Dan di sini ada spektrum warna value tints dan value shade. Nah, pada value tint itu terdapat garis yang lebih tegas, pemisah antara setiap gradasi warna. Sedangkan pada value shades, bentuknya itu tidak terdapat garis yang tegas. Jadi, gradasi warna ini terlihat lebih halus. Kemudian, yang ketiga adalah chroma atau saturation. Yang dimaksud dengan chroma adalah intensitas warna. Kuat lemahnya warna disebut juga dengan saturasi atau saturation. Chroma menunjukkan kemurnian dan tingkat kecemerlangan warna. Warna yang murni atau tidak dicampur dengan warna lain tampak cemerlang dan jernih, sehingga lebih menarik perhatian. Warna-warna yang cemerlang tampak mendekat, sedangkan warna-warna yang redup akan tampak statis atau cenderung menjauh. Maka chroma menunjukkan dimensi ke depan, juga dimensi ke belakang dari sebuah warna. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah diagram yang menjelaskan mengenai warna tajam dan warna tupul. Jadi di situ kita bisa melihat gradasi dari white ke black, kemudian dari abu-abu ke arah warna yang lebih pasti atau lebih tegas. Misalkan dari abu-abu ke hijau, atau dari abu-abu ke merah, atau dari abu-abu ke biru, dan seterusnya. Nah, terdapat beberapa model dimensi warna. Yang pertama adalah model dimensi warna HSL atau Hue, Saturation, dan Luminance. Sedangkan model yang lain adalah model dimensi warna HSV atau Hue, Saturation, dan Value. Nah, di sini kita bisa melihat pada model HSL akan nampak lebih halus gradasi warnanya dibandingkan jika kita melihat pada model warna HSV. Dengan mereferensikan bola warna yang mempunyai 3 dimensi, yaitu Hue, Saturation, dan Luminance, maka kita bisa melihat bahwa warna akromatik adalah warna yang saturasi atau kromanya lemah, dan biasa juga disebut dengan warna netral. Warna netral ini diperoleh dengan menambahkan warna hitam atau putih pada warna yang bersangkutan, atau mencampur dua warna kontras atau warna komplementer. Mengimplementasikan warna pada bentuk geometris dengan permainan gradasi warna untuk menampilkan efek pembayangan menjadi sebuah keasikan tersendiri saat kita bermain warna. Nah, selanjutnya bagaimana peran warna dalam membuat atau menunjukkan sebuah komposisi 3 dimensi. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu bagaimana komposisi 3 dimensi atau komposisi 3D. Yang pertama kita harus lihat dulu sebuah kesatuan atau unity. Di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah benda akan nampak terdapat sebuah unity dengan benda yang lain
jika kedua benda saling menutupi, ya kita perlu perhatikan atas benda tidak boleh saling bertabrakan. Kemudian jika kita lihat di gambar yang lain, di sini kita bisa melihat atas benda saling bertabrakan, sehingga memberi kesan melayang. Nah, pada kedua gambar ini kita bisa melihat perbedaan, mana gambar yang bisa menunjukkan kesatuan atau unity dari komposisi 3D, sedangkan mana gambar yang memberi kesan melayang, jadi tidak menampakkan sebuah kesatuan atau unity. Kemudian yang kedua adalah irama atau rhythm. Pada sebuah komposisi 3D yang menampilkan irama atau rhythm, terdapat alur untuk organisasi penyusunan benda. Pada sebuah gambar yang lain di sini, kita bisa melihat bahwa bentuknya bertumpuk, tidak ada organisasi penyusunan benda, sehingga benda-benda yang ditampilkan pun nampak ada yang tumpang tindih atau tidak sesuai, atau nampak janggal. Nah, kemudian komposisi 3D yang lain juga harus memperhatikan point of interest. Benda mana yang menjadi pusat perhatian karena bentuknya berbeda, atau juga benda mana yang menjadi pusat perhatian karena benda yang paling besar. Kemudian ada juga teknik penggambaran point of interest yang menunjukkan bagian yang paling tinggi menjadi pusat perhatian dan biasanya juga diarahkan oleh benda-benda lainnya, atau menjadi pusat perhatian karena posisi miring atau bersandar pada benda lain. Tips and trick dalam membuat komposisi 3D, misalkan pada posisi menumpuk benda. Pilih posisi yang stabil, ya, jadi kita harus membuat gambar yang memang realistis juga. Selain itu, memperhatikan benda yang bersandar pada benda lain. Buatlah garis sketsa untuk menentukan ujung benda yang menempel pada lantai atau alas. Nah, selanjutnya adalah volume trimarta. Bidang yang dikembangkan akan menjadi sebuah volume. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan bagaimana cara menggambar benda 3 dimensi. Yang pertama, gambar proyeksi 3 dimensi biasanya digunakan untuk gambar komposisi. Di sini kita harus memperhatikan lebih dahulu bagaimana rusuk sejajar, panjang rusuk sama, dan sudut alfa dan beta antara 0 sampai 45 derajat. Kemudian untuk gambar perspektif, misalkan 2 titik hilang, bisa digunakan untuk gambar suasana. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai macam bentuk dasar geometris 3 dimensi dengan cara proyeksi. Kemudian, arsir atau rendering benda 3D, ini juga bisa membuat kita melihat bidang mana yang dapat menangkap banyak cahaya. Kemudian dari arsir tersebut kita juga bisa tahu sumber cahayanya di mana, kemudian bidang yang kena cahaya itu apakah sedikit ataukah banyak, gitu. Dari bentuk arsir juga dari kerapatan dari arsir tersebut. Nah, kemudian dari situ kita juga bisa menentukan bayangan yang dihasilkan dari sumber cahaya yang dibuat dalam bentuk arsiran. Nah, seperti ini contohnya. Sementara perspektif lainnya adalah dengan 1 titik mata, atau 2 titik mata, atau juga dengan mata burung, atau juga dengan mata semut. Nah, untuk gambar perspektif, ya, ini contohnya adalah 2 titik hilang. Jadi, seolah-olah benda itu berada di depan kita. Nah, shading atau pembayangan ini juga merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menunjukkan kesan 3 dimensi. Jadi, di sini kita bisa melihat contohnya ada gambar sebuah bola dengan gambar shading yang lebih pekat, kemudian terdapat garis refleksi, kemudian ada penggambaran shadow. Nah, kemudian ini adalah sumber cahaya. Pada bagian yang terkena cahaya lebih highlight atau lebih terang. Kemudian makin ke arah gelap membuat sebuah warna yang mid-tones. Nah, ini adalah contohnya aplikasi bayangan pada gambar komposisi 3 dimensi. Jadi benda yang bersandar pada benda lain akan menimbulkan bayangan yang menarik. Nah, seperti ini bentuknya nanti.
Nah, kemudian kalau diterapkan pada warna, pembayangan tadi yang biasanya digunakan kalau bentuknya black and white dengan arsiran, maka kalau dengan warna dia akan membuat sebuah gradasi dari warna-warna tersebut. Jadi nanti daerah yang lebih pekat atau tidak terkena cahaya biasanya mendapatkan warna yang lebih gelap. Sementara pada bagian yang terang, dia akan mendapatkan warna yang lebih muda atau lebih terang. Nah, kemudian ini adalah bentuk pembayangannya disesuaikan dengan arah dari sumber datangnya cahaya. Nah, ini jika menggunakan warna yang lebih pastel. Nah, ini adalah beberapa teknik coloring dengan shading. Jadi, teknik shading ini bisa menciptakan efek 3 dimensi pada gambar yang kita buat. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai warna dan pengaplikasian warna pada gambar yang bisa menimbulkan efek 3 dimensi, yaitu dengan menerapkan gradasi warna untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah shading dari sebuah gambar bentuk. Baik, terima kasih telah menonton dan kita akan bertemu lagi pada materi pembelajaran-pembelajaran yang lain. Sampai jumpa.